Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islami wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini secerah hati kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita selalu bersyukur atas dijadikannya kita sebagai bagian umat Islam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Igtasal al-Hasan radhiyallahu an. Suatu ketika Sayyidina Hasan, siapa Sayyidina Hasan ini? Cucunya Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan bin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Hasan mandi, membersihkan diri. Wa kharaja min darihi fi ba'dil ayyam. Setelah itu keluar dari rumah beliau. Wa alaihi hullatun fakhirah, dengan berpakaian mewah. Wa wafratun dhahirah, dan rambut yang rapi melebihi telinganya. Jadi rambutnya Sayyidina Hasan itu rapi, hitam, bergelombang, melebihi daun telinganya sedikit. Tampan luar biasa. Wa mahasinu safirah, dan memakai pakaiannya ini gagah, mewah. Fa'arada lahu fi tariqihi syakhsun min mahawijil yahud. Mahawijil yahud ay min fuqaraihim. Tiba-tiba di jalan dicegat oleh orang Yahudi miskin, ya. Ada orang Yahudi miskin, fakir, mencegat Sayyidina Hasan. Hasan, berhenti sebentar. Wa alaiki maskun. Orang Yahudi tersebut memakai min juludin qad ahlakatul illah. Pakaian yang sudah usang, yang sudah jelek, ya. Jadi kebalikannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan pakaiannya mewah, orangnya tampan. Orang Yahudi ini pakaiannya jelek, usang. Wa raqibat hulqilla wadillah. Keadaannya ini mengkhawatirkan hina. Wa syamsud dhahira qad syawah, dan panasnya matahari telah menyengat kulitnya. Jadi kulitnya ini hitam, kena sinar matahari, karena setiap hari ada di tengah jalan, ya, mencari makanan. Wa huwa hamilun hurratama'in ala qafah, dan membawa kendi air, ya. Jadi yang mau diminum ditaruh di punggungnya, ya, kendinya ini. Fastawqafal Hasan radhiyallahu an. Maka Yahudi ini menghentikan Sayyidina Hasan. Stop. Hasan, stop. Wa qala, dan berkata Yahudi miskin ini, ya bena Rasulillah, soal, wahai cucunya Rasulullah, aku ingin tanya. Qala, maka Sayyidina Hasan menjawab, ma huwa, kamu mau tanya apa? Qala jadduka yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Saya ingin tanya, ingin komplain ke sampean. Kakekmu Muhammad berkata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Wa anta mu'min, dan engkau ini orang mukmin. Wa ana kafir, aku orang kafir. Katanya siapa ini? Katanya orang Yahudi tadi. Fama arad dunya illa jannatan laka tatana'amu biha. Aku melihat dunia ini adalah surga bagi kamu. Wa ma araka illa sijnan alayya qad ahlakani durruha. Sedangkan untuk saya dunia ini adalah penjara, adalah neraka buat saya. Saya keadaan kayak ini. Wa ajhadani faqruha, telah membuat saya menderita dengan fakirnya dunia. Berarti kakek kamu nggak cocok. Katanya kakek kamu Muhammad, dunia ini surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Tapi kenyataannya, realitanya kamu yang kaya, kamu yang gagah tampan. Sedangkan aku kafir, kayak ini keadaannya. Berarti nggak cocok kakek kamu itu. Muhammad tidak cocok. Udah, kamu yang komplain sudah. Boleh saya jawab? Katanya siapa? Katanya Sidina Hasan. Falamma sami'al Hasan kalamah qala lahu ya hada. Yahudi, kamu gagal paham. Kakek saya itu asdaqul qailin, orang yang selalu benar perkataannya. Gak mungkin kakek saya Nabi Muhammad salah ucapannya. Loh, buktinya, katanya orang Yahudi, buktinya saya yang miskin, kamu yang kaya. Berarti itu yang tidak cocok. Begini, law nadarta ila ma a'adda Allahu fil akhirah la'alimta anni fi hadhil hala binisba ila tilka fi sijnin. Begini, kalau kamu lihat, kamu kalau tahu, saya keadaan kayak ini, saya tampan, saya gagah, saya kaya. Ini kalau dibandingkan dengan alam akhirat, ini masih neraka untuk saya. Karena apa? Surga itu kenikmatannya tidak bisa diukur. Malah ainun ro'at, kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata sebelumnya. Wala udunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengar di dunia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya di dunia walaupun tampan kayak ini, saya kaya, saya masih capek kadang-kadang. Kadang-kadang saya juga sedih. Kadang-kadang saya suka susah. Kalau di akhirat gak ada. Capek gak ada, sakit gak ada, gangguan, tidak enak, tidak ada. Surga itu adanya nikmat. Orang sakit gak ada di surga, orang capek gak ada di surga, orang susah gak ada di surga. Maka walaupun kamu lihat saya kayaknya, katanya kamu kaya, ya, banyak orang Islam yang kaya, gagah, tampan. Itu kalau dibandingkan surga, ini miskin, penjara. Dunia ini penjara. Dunia ini banyak tidak nikmatnya. Dunia ini banyak ujiannya. Dunia ini banyak musibahnya. Dunia ini banyak capeknya. Dunia ini banyak yang tidak enak. Maka ini neraka kalau dibandingkan dengan surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya orang Yahudi ini manggut-manggut, ya. Walau nadarta ila ma a'adda Allahu laka fil akhirah minal adzabil alim la ra'aita annaka al'an fi jannatin wasi'ah. Dan kamu ingat ya, kalau kamu tahu keadaan kamu yang kamu merasa miskin, kamu merasa hina, kamu merasa compang-camping, pakaian kamu jelek, ini masih surga untuk kamu.
kalau dibandingkan siksa yang Allah siapkan untuk kamu. Karena kamu tidak beriman kepada Allah, Allah menyiapkan neraka. Kalau dibandingkan dengan neraka akhirat, kamu di dunia ini surga. Kamu masih bisa minum air. Di neraka nggak ada air segar. Di neraka itu tak kamu tahu, minumannya neraka tahu, timah yang dipanaskan. Kelak orang-orang di neraka kalau sudah merasa haus, ya maklum dibakar, ya panas, haus. Kemudian minta hujan kepada Allah. Ya Allah, kami haus ya Allah, tolong berikan minuman. Apa yang disiapkan? Timah yang meleleh, yang dikucurkan ya. Ini kamu mau minum. Timah itu langsung ke mulutnya dan dagingnya ini semuanya berjatuhan. Ya, saking panasnya. Setelah itu diminumkan lagi, kembali lagi. Tubuhnya meleleh lagi oleh Allah, diganti lagi juludan, kulit yang baru, daging yang baru, dikasih lagi minuman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kamu di dunia walaupun kamu kepanasan dengan terik matahari sampai kulit kamu itu hitam, itu masih surga buat kamu. Kelak di akhirat kamu akan digoreng kayak kerupuk rambak, ya. Kelak kalau orang di neraka sudah dibakar, sudah digoreng, ini kulitnya, dagingnya ini mekar, ya, kayak orang goreng kerupuk, ya. Kerupuk black itu kan bundar segini ya. Itu kalau masih mentah kecil. Nah, kelak sama orang ketika dibakar di neraka, ini dagingnya, kulitnya mekar seperti gunung, ya. Ya panasnya nggak bisa dibayangkan. Maka kamu kalau kamu tetap tidak beriman kepada Allah, dunia ini walaupun kata kamu miskin, kamu jelek, ini masih surga untuk kamu. Kalau dibandingkan dengan siksa Allah yang akan disiapkan untuk kamu. Katanya Sayyidina Hasan. Maka orang Yahudi ini kena sekekmet, ya, mati kutu, nggak bisa jawab. Oh, seperti itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka alhamdulillah kita ini menjadi bagian daripada umat Islam. Tidak semua orang yang diberikan nikmat hidayah, ya. Maka mari selalu kita bersyukur atas nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan iman dan Islam kita oleh Allah ditetapkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نأمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.